ini adalah IP kamera merek Xiaomi Xiaofang. Jadi bentuknya kecil, koneksinya melalui WiFi ya. Kelebihannya, kamera ini sudah 1080 pixel, jadi sudah cukup halus. Kemudian bisa dikoneksikan, di sini juga ada magnetnya, jadi bisa nempel, bisa ditempel di besi ya. Kemudian di bagian kamera depan ini adalah lensanya, kemudian ada infrarednya juga. Di bagian samping atas kosong, di belakang ini ada colokan untuk USB ya, untuk memori. Kemudian yang di bagian dalam kecil sana itu untuk powernya, belum USB-C ya, karena masih tipe yang lama. Kemudian di bagian bawah ini untuk ID MAC address-nya. Di dalam lipatan bagian dalam ini untuk micro SD, untuk penyimpanan video dan foto. Nah, ini untuk tombol resetnya. Untuk kapasitas memori micro SD nya saya menggunakan yang 16 GB micro SD nya. Untuk melihat hasil video IP cam ini, kita perlu install di aplikasi App Store atau aplikasi itu namanya Mi Home ya. Jadi tinggal diinstal saja. Jangan lupa nanti untuk aturan lokasinya itu pilih mainland China ya. Sebaiknya sudah membuat akun Xiaomi dulu. Ini proses instalasinya sedang berjalan, sudah selesai, tinggal di open. Agree. Ya, ini pilih yang China ya, harus China supaya bisa connect ke IP cam-nya nanti. Cari huruf C. Ya, ini China mainland. Nah, kalau belum ada akun Xiaomi harus membuat dulu. Kalau sudah pernah membuat, jadi tinggal login aja. Kalau belum pernah membuat, ini create account, tapi karena saya sudah ada, jadi saya tinggal login saja. Ya, selanjutnya diklik ini, kunci centang, sign in. Nah, ini tampilan dari Mi Home. Sebelum dihidupkan Bluetooth-nya, ini perlu dicolokkan ke powernya. Jadi outlet ini pakai kabel data yang mikro ya. Dan nanti akan ada lampu orange di sana, warna orange. Setelah dicolokkan, ya, selanjutnya pilih yang Xiaofang Smart Camera. Pilih routernya, tentukan passwordnya. Saya kabulkan ya supaya nggak dicontoh. Ya, selanjutnya QR code ini harus di-scankan ke kameranya. Ini untuk mengenal password wifi-nya untuk kamera. Di sini hadapkan. Selanjutnya ya, dia akan melakukan penambahan device. Ya, device sudah ditambahkan dan tentukan letak
kamera akan dipasang. Misalnya saya pasang di living room, kemudian next, dia akan install. Nanti kalau sudah berhasil, maka gambar dari yang ditangkap oleh Epicam ini akan muncul di handphonenya. Sedang proses. Agree. Ya. Ini gambar API kameranya sudah berhasil ditambahkan. Ya, tampilan untuk IP cam-nya seperti ini. Tinggal kita pindahkan ke lokasi mana IP cam ini akan dipasang. Oke, beberapa menu yang ada di screen ini modenya bisa dihidupkan di malam hari atau di siang hari. Jadi kalau malam seperti itu, black white. Kemudian kalau auto seperti ini, berwarna. Kelebihan dari IP cam ini bisa untuk ngomong dua arah ya. Jadi bisa pakai speaker ini, bisa juga untuk mendengarkan apa yang ada di sekitar kamera, mendengarkan suaranya ya. Kemudian untuk full screen replay ini untuk menampilkan video di hari sebelumnya. Saya menggunakan 16 GB sekitar 3 hari sampai 1 minggu ya. Jadi dia nanti otomatis akan menyimpan dan menghapus foto atau video yang lama. Atau bisa juga untuk motion alarm. Jadi kalau ada pergerakan, maka akan memberikan notifikasi ke handphone kita dan alarmnya. Atau juga bisa dimatikan ya. Nah, kalau ini untuk kualitas high atau low. Kebetulan sudah disetting high, jadi seperti ini. Kita matikan saja speakernya karena ada echonya ya. Oke. Nah, untuk ini ada pesan di tombol setting. Ini bisa di upgrade firmware-nya ya. Usahakan pada saat untuk upgrade firmware-nya ini koneksi internetnya harus stabil, bagus. Jadi ini bisa diupdate di sini. Tinggal diklik saja. Tidak diupdate juga tidak masalah. Device-nya juga bisa dihapus melalui menu yang ini. Kemudian device name bisa dikasih nama berbeda. Oke, sudah diganti namanya. Nah, kalau misalnya kita install lebih dari satu kamera, bisa ditambahkan lagi. Kalau ini kan baru hanya satu ya. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu, maka akan muncul daftarnya di sini. Settingnya sama seperti langkah sebelumnya. Oke, juga bisa dimatikan dari sini. Ini mati. Untuk menghidupkan lagi, tinggal dipencet. Untuk upgrade firmware-nya, klik sini, kemudian general setting, firmware update. Ya, pastikan koneksi wifi-nya bagus ya. Untuk internetnya kalau nggak bagus, ada kegagalan, terpaksa harus di factory reset. Jadi untuk factory reset sendiri berarti mengembalikan firmware-nya ke firmware pabrikan atau firmware awal. Jadi nanti lihat juga di video berikutnya.
Ya, kalau upgrade sukses maka akan terlihat seperti ini ya. Jadi firmware-nya sudah update. Oke. Ya, bisa di zoom juga. Bisa untuk memfoto. Kemudian bisa juga untuk video ya. Ya, ini kameranya saya hubungkan ke sini. Ya, stop. Nah, untuk melihat hasilnya, nih, bisa di share juga. Video ini juga bisa di share ke user lain ya. Jadi untuk share ke user lain itu pilih ini, sorry, jadi dipilih, kemudian bisa di rename shortcut sehingga nanti masuk ke home screen ya. Nah, ini untuk share ke user lain. My account. Ya. Saya share ke saya sendiri. IP kamera ini mengalami masalah, hang atau tidak bisa diakses, ada baiknya solusinya bisa dilakukan dengan cara mendowngrade firmware-nya, jadi direset ke awal atau istilahnya factory reset ya. Sediakan micro SD yang 4 GB saja, kemudian diformat dalam partisi FAT, kemudian nanti kita downgrade firmware-nya melalui ini slot memori. Nah, tentu saja perlu software downgrade-nya, lihat link di description lalu ikuti langkahnya. Jadi untuk mendapatkan firmware-nya, yang pertama download di ini ya, websitenya GitHub, kemudian ada tampilan seperti ini, bagaimana untuk mendapatkan Xiaomi firmware dari SD card factory reset, dari SSH serial, kemudian via SD card. Jadi kita pilih yang kedua ini, kita download filenya, nanti setelah selesai diekstrak dan dikopikan ke SD card, lalu ada file yang namanya 0.elf, itu di rename atau diganti nama menjadi firmware 660r.bin ya. Selanjutnya tinggal dimasukkan memori yang sudah diisi tadi ke device-nya, kemudian di preset up saat booting ya. Jadi pada saat booting nanti dipencet ininya, kemudian akan reboot secara otomatis. Dan sekarang kita download, nanti kita copy ke sini ya. Sedang proses download, kita siapkan juga ini, nanti kita format dalam partisi FAT. Sambil diformat saja, format FAT ya, quick format nggak apa-apa ya. Sudah jadi. Selanjutnya ini juga sudah di download, berhasil. Kita ekstrak filenya ya. Setelah diekstrak, di copy ke ini tadi ya, sudah di format juga memorinya, kita drag, kita copy, ya. Selanjutnya ada file 0elf yang perlu kita ganti nama.
ya. Ini kita rename. Yes. Ya. Nah, selanjutnya kita ambil memorinya. Kemudian kita colokkan ke Epicam-nya. Kita masukkan. Ya. Lalu hidupkan sambil ditekan tombol setupnya. Jadi dimasukkan sambil dipencet setupnya. Dia akan update. Tunggu sampai ini warna orange berubah menjadi flashing ya. Jadi dia akan update. Dia menggunakan IP kamera dengan merek yang sama, itu kita bisa install atau pasang lebih dari satu kamera dan cukup dijalankan dengan aplikasi yang sama. Jadi contohnya ini ada dua kamera 1 dan kamera 2, cukup dijalankan dari aplikasi Mi Home yang sama ya. Jadi contohnya misalnya ini kita mau lihat untuk bagian kamera garasi. Ini bukan garasi, kamera 1 TV, yang ini yang garasi ya. Jika ada kamera lagi tinggal ditambahkan dan di sini akan bertambah banyak. Lain kalau misalnya mereknya berbeda seperti Epicam lampu pada video saya sebelumnya. Jadi itu menggunakan aplikasi yang berbeda, iCC Pro ini. Silahkan like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan untuk video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton.